Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita ke modul terakhir ya, modul 8. Di sini di modul dia modul 10, tapi di modul kita kan karena kemarin pertemuannya kita gabung dua modulnya, maka di sini di modul dia udah modul 10, tapi di pertemuan kita di modul 8. Nah, modul 10 ini kita membahas tentang state machine. Mungkin udah kalian pelajari ya di teori PLD kemarin, di PLD kuliah kalian tentang state machine itu apa. Nah, di sini tujuan praktikumnya ini seperti ini. Bisa kalian baca sendiri, yaitu menggambar diagram keadaan state machine, desain state machine dalam VLDL, simulasi kebenaran, lalu menggunakan saklar ini, debuncer dan clock divider, lalu menguji desainnya pada trainernya itu sendiri. Nah, kita ke script percobaan pertama, yaitu seperti ini. Jadi ini nama scriptnya yaitu saya namakan gray code ya. Jadi untuk gray code sendiri itu kan dia itu unik ya. Urutan dari gray code sendiri itu kan unik. Jadi kalian bisa itu pun sudah diajarkan di kuliah kalian tentang gray code untuk mendapatkannya. Nah, di sini mungkin aku jelasin apa itu state machine dulu kan. Walaupun udah dijelasin, saya ulas kembali. Jadi ini kan mungkin itu ya, sebuah diagram per aktivitas kita. Jadi dari rumah kan, pertama kan kita mesti dari home, dan nah tuh kalau kita mau kerja ke state kerja kan kita butuh pakai kereta ya perginya. Nah, ini kondisinya ini bisa terserah, kita bisa pakai kereta, bisa pakai sepeda, ataupun bisa pakai mobil. Jadi kondisi ini bisa kita ubah sendiri sesuai kebutuhan kita. Nah, lalu dari kondisi kerja di sini kita kembali lagi ke rumah ya, sama ada kondisi lagi. Nah, itu kita mau pakai kereta atau pakai mobil itu terserah. Jadi kondisi transisi dari uh, kerja ke rumah dia itu kondisinya itu di sini tertulisnya itu pakai kereta. Nah, dari kita di rumah mau tidur ya, berarti kalau mau tidur berarti kita tidur kalau mau ke kasur. Nah, kalau dari kasur kita ke rumah berarti ini kita bangun. Mungkin agak itu ya, masih agak agak bingung. Nah, jadi di sini, nah di sini kan uh, tadi kan state-nya ya, state itu kan kondisi 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 suatu sistem itu bekerja. Nah, di sini kan adalah sistem saat kegiatan seseorang kerja di rumah dan di kasur. Nah, di sini uh, yang gambar tadi kan dia ada tiga kondisi. Nah, kalau di sini di percobaan pertama itu saya buat ada 8 kondisi dari state 0, kondisi 0 sampai ke state 7, kondisi 7. Nah, di sini inputnya hanya satu clock, lalu di sini outputnya ada 3, jadi ini 3 bit gray code. Nah, di sini sama, jika dia ada clock atau di sini satu ya, berarti dia rising edge, atau saat ada perpindahan dari 0 ke 1. Nah, maka jika dia kondisi sekarang itu di S7, kalau ada clock ya, kalau di S7 maka dia state-nya akan berubah ke S0. Kalau dia ada di S0 berarti dia akan ke S1. Kalau dia di S1 maka dia akan pindah ke S2. Seterusnya hingga state ke S6. Jika dia di S6 berarti dia di S7. Nah, lalu selesai juga state mesinnya. Jadi di sini itu untuk state mesinnya ini perpindahan dari satu state ke state lain, itu state mesinnya. Nah, tinggal kita mengisi
isi dari state itu sendiri. Nah kan kalau di sini kan tadi kan ada 3 state kan, 3 state sama perpindahan, kondisi perpindahan dari setiap state ke state yang lain. Nah tapi kan isi dari state-nya itu misal yang ini, state yang ini kan isinya kerja, di sini isinya pas saat di rumah, dan di sini isinya saat di kasur. Nah berarti di sini kan ada 8 state kalau gray code. Nah kalau gray code kan berarti isinya dia itu sebuah bilangan ya, bilangan biner, yaitu bilangan biner gray code. Nah di sini kita kasih isi dari setiap state-nya. Nah ketika S0, state-nya dia S0, isinya ini 000. Nah kan sesuai gray code ya. Nah lalu pas saat gray code-nya 1 itu di state 1, lalu state 2 ini gray code-nya 3 ya, ini 3 tapi di gray code itu ini nilainya 2, karena gray code itu adalah sebuah kode, jadi kode itu nggak harus memakai pola sesuai bilangan. Jadi polanya dari gray code itu berbeda dengan pola bilangan seperti biasanya. Nah, jadi seperti ini mungkin. Nah di sini kan kalau dia 0 0, kalau di sini 1 1, kalau di sini 2, binernya 2, dia kan 3. Nah karena ini polanya beda dari pertambahan. Kalau biner kan tinggal ditambah aja ya, kita pakai counter dari 0 ditambah 1 jadi 1, 1 ditambah 1 jadi 2. Nah tapi kan kalau di gray code kan beda, dia habis 1 nanti di sini binernya nilainya 3, padahal harusnya di gray code ini binernya nilainya 3 tapi di desimalnya dia nilainya 2. Di gray code dia nilainya 4, di desimalnya dia nilainya 3. Maaf salah, di gray code-nya dia nilainya 2, di sini desimalnya dia nilainya 3. Jadi bukan suatu pola yang menggunakan pertambahan gitu ya. Jadinya emang mungkin ada matematisnya, tapi kita bisa mengubah pola ini ke dalam suatu urutan menggunakan state machine. Nah, jadi seperti ini. Nah untuk VHDL-nya seperti biasa harus kita kita set top entity, kita compile. Oke ya, tadi tak skip karena mungkin terlalu lama pas awal-awal compile. Langsung habis di compile kita buat VWF baru, new VWF. Nah di sini clock ya, berarti untuk clocknya kita pakai counter seperti biasa 10. Nah, lalu kita jangan lupa ubah ke Quartus 2 simulator, lalu kita run. Nah VWF ini adalah VWF dari gray code-nya itu sendiri, bukan VWF untuk percobaan pertama ya. Jadi nanti masih masih bukan ini. Nah jadi bisa dilihat, jadi saat dia rising edge-nya ya kan, bukan saat 1 loh ya. Kalau saat 1 di sini harusnya dia berubah. Jadi pas dia saat rising edge maka variabelnya berubah, nilai dari outputnya berubah. Saat ada rising edge lagi, nah lalu dia ke 011. Nah VWF nya yang percobaan pertama bukan ini, tapi yang ini di BDF nya, karena di BDF dia ada 2 input, ada debouncer ya. Jadi kita dari gray code itu, dari kan kalau clock kan di arsitek sebenarnya, maksudnya di dalam rangkaian sebenarnya kan
Kalau clock itu kan dia nyala terus menerus ya. Jadi clock di dalam suatu mikroprosesor itu dia itu setiap saat itu menyala terus menerus. Nah, kalau kalau kita hanya pakai script ini, nah semisal ya kita pakai Arduino. Arduino kan clocknya itu kan 16 MHz kalau nggak salah. Berarti kan dalam setiap satu detik itu ada 16 mega, itu kan berarti 10 pakat 16 juta clock dalam satu detik. Nah, berarti dalam satu detik itu perubahan state dari 0 ke 7 itu ada 16 kali perubahan, 16 juta kali perubahan state, ya kan? Karena clock itu untuk di zaman sekarang yang namanya clock untuk mikroprosesor atau untuk suatu rangkaian itu sangat cepat. Nah, jadi apa namanya? Nah, ya itu kita harus butuh suatu rangkaian yang apa namanya? Membatasi clocknya itu sendiri. Nah, di sini dibatasinya pakai debouncer itu. Nah, dari sini clocknya itu bakal masuk ke debouncer dulu. Nah, baru saat nanti PB-nya, pin PB ini dia di trigger, ya kan? Debouncer kan yang seperti modus sebelumnya. Kalau datanya itu ke trigger, nah nanti dia bakal mengeluarkan itu melanjutkan clock dari yang clock awal ke langsung masuk ke clock yang gray code ini. Jadi biar tidak secara langsung clock ini langsung masuk ke blok dari gray code ini, harus kita tahan dulu. Saat ini PB nya kita pencet, nanti baru clocknya akan teroutputkan ini datanya ini ke clock gray code nya itu. Nah, seperti itu. Jadi ini kita untuk BDF nya ini, jadi ini kita tanpa input control. Nah, kita compile. Ya, sambil menunggu, kenapa kok namanya itu di sini SM state machine tanpa control input? Maksudnya kan dia inputnya hanya satu ya, clock ya. Jadi untuk state dari satu ke selanjutnya kan dia hanya pakai clock, nggak ada suatu kondisi khusus. Kan ini kan kita tambahi debouncer kan. Nah, tapi kalau state mesinnya sendiri itu kan yang ini, yang blok ini, itu kan dia hanya pakai clock. Jadi kalau input ada clock, state-nya akan berubah. Nah, padahal di cara kerja state mesinnya itu sendiri dari state satu ke state yang lain kan harusnya kita harus ada suatu kontrol kan, suatu kondisi. Di sini kan kondisinya ada pakai kereta, pulangnya juga pakai kereta, tapi yang pas ini kan kalau mau kasur kan tidur. Nah, tapi kalau pas kasur kembali lagi ke kegiatan di rumah kan harus bangun kan, jadi berbeda. Kalau ini kan clock terus, jadi kan sama kan kondisi perpindahan dari state 0 ke state yang lainnya kan hanya clock saja. Ya, ini coba kita sudah kita compile, kita pakai WWF nya. Nah, di sini clock kan, clock itu kan berarti dia terus-terusan. Kalau yang PB kan berarti dia agak jarang ya kan, karena clock itu terus menerus. Tapi kan kalau PB kan saat kita ingin pencet saja, jadi lebih jarang. Makanya dari itu untuk clock kita counternya lebih sering berubah nilainya, tapi untuk PB mungkin ya lebih lama, terserah. Ini bisa kalian ubah-ubah. Misalnya ini 60. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi pas PB nya itu dia mulai ada perubahan nilai dari 0 ke 1 kan berarti dia
mulai meluruskan data clocknya kan. Jadi kan 3 clock. Nah kan karena ada debouncer kan dia butuh clock ketiganya. Jadi pas saat clock ketiga yang di sini, nah ini datanya baru mau berubah. Jadi seperti itu. Ini untuk VWF percobaan kedua. Jadi nilai PB itu C-nya itu bisa kalian atur. Kalau bisa, kalau ini 10 ya kan, berarti ini harus lebih dari kan saya set 60 ya. Kalau saya set 60 kan berarti pas di counter ketiganya ini. Berarti nilainya minimal itu dia harus 3 clock ini. Kan per clock dia 20. Berarti harus minimal 60. Kalau mau kalian buat 70 nggak apa-apa. Bisa. Oke, sekarang kita coba upload ke ke boardnya. Sini udah ada filenya, tinggal upload start. Jadi ini kondisi awalnya kan dia di S0. S0 itu kondisi awal dia di S1 ya di sini. Kondisi awalnya dia di S1 di sini. Nah, clocknya aku pakai G0 yang PB-nya ya. Kan clocknya kan dia clock internal di boardnya ini. Jadi terus-terusan. Kalau untuk yang melanjutkan clock ke state mesinnya itu kan pakai debouncernya itu pin datanya dia G0. Jadi pas saat aku tekan dia kan pindah ke S2. S2 itu kan binernya 011 gray code-nya ya. Lalu ini ke S3 yang 010. Nah, seperti itu. Nah, di sini aku nyoba ganti ke kertas. Nah, di sini kan ada diagram state mesinnya ya. Jadi kan di sini ada state awal S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7. Nah, kan dari S7 kan nanti kembali lagi ke S0. Ya, yang S0 kan di sini kan isi kondisi dari S0 kan di sini kan 000. Ya kan? Nah, terus S1 kan gray code-nya kan berarti 001. Nah, di sini 011 dan seterusnya. Bisa kalian lihat sendiri. Nah, perubahan nilai dari S0 ke S1 kan dia saat ada clock rising edge ya kan. Jadi dari nilai 0 ke nilai 1 dia baru mau berubah. Nah, di sini ada loop ya. Karena habis dari state terakhir pas saat di clock nanti dia kembali lagi ke S0. Ini pun bisa kita ubah habis dari S7 selesai, atau S7 nya habis ada S7 nanti bisa kita seperti ini. Nah, kalau jadi misalnya ini kita hapus ya, kita hapus, terus ini kita kasih seperti ini. Nah, jadi kalau seperti ini dari S0 pindah ke S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 saat ada clock. Lalu saat clock selanjutnya nanti dia tetap stay di S7. Maksudnya seperti ini itu berarti dia mau tadi kita pencet pun dia bakal terus stay ke kondisi state ke-7. Nah, itu untuk yang percobaan pertama. Jadi VWF nya tadi yang percobaan pertama itu yang VWF yang ada clock sama PB nya itu. Lalu kita pindah ke percobaan kedua. Nah, di sini kita state machine dengan kontrol input. Jadi inputnya kita ada sebuah kontrol ya, nggak cuman clock. Nah, di sini scriptnya, atau mungkin kita ke diagramnya dulu baru memahami script ya. Oke, di sini di percobaan kedua, maaf kameranya agak fokus sendiri. Nah, di sini percobaan kedua itu di state machine saya rancang
ada 4 state ya, dari S0, S1, S2 sama S3. Nah, di sini karena judulnya itu state machine dengan control input, jadi kita ada suatu input yang nggak cuman clock. Nah, di sini inputnya yaitu kita pakai 2 bit, yaitu di variabel memakai variabel int2 dan int1. Nah, karena 2 bit, jadi nanti ada 4 kemungkinan inputnya, yaitu 00, 01, 10 dan 11. int2 itu nanti yang sisi kiri di video, nanti int1 itu yang sisi kanan video. Nah, di sini dari S0 saya mau ke S1. Dari 0 mau ke S1, dia itu nilainya berarti 1 0. Di sini saya rancang terserah ya. Jadi untuk rancangannya itu pun nggak perlu pasti 01. Jadi ini kebetulan aja ini saya pengennya 01 karena di script seperti itu. Nah, bisa kalian ganti misal 11. Jadi pas saat di kondisi state 0 mau ke S1 itu nilai inputnya harus 11 misal. Itu nggak apa-apa. Tergantung kebutuhan. Dan juga di S0 ini ada lagi kemungkinan ke S3 misal. Nah, di sini dari S0 ke S3 itu nilai inputnya 10. Nah, padahal kan ada inputnya kan ada 4 kemungkinan. Nah, nanti yang 00 sama 11 gimana? Ya kan logikanya kalau selain 2 input ini dia harus tetap di S0 kan? Ya berarti nanti seperti ini. Nah, jadi kalau ini nanti nilainya yaitu others. Others itu berarti selain ini dan ini. Berarti dia 00 atau 11. Jadi kalau nilainya 00 atau 11 berarti dia akan stay di S0 ini. Nah, lalu lanjut di kondisi S1. Ya kan? Sekarang kita ke S1 sih misal. S1 kan kita mau ke S2. Ya kan di sini. Ke S1 kita mau ke S2. Kita ke 01 di sini. Nah, 01 kan sama kayak ini. Berarti kan karena inputnya sama, ada nggak kemungkinan dia balik ke S0 kalau tetap 01? Ya enggak. Kalau dia 01 ya dia bakal ke S2. Karena di S1 ini arahnya di input 01 itu ke sini, ke S2. Kalau ini kan harus ada arah balik seperti ini kan. Nah, itu. Nah, arah baliknya jangan disamain sama yang ini. Ini kan udah 01. Nah, berarti arah baliknya nanti yang lain. Berarti 10 ataupun 01 atau 00 gitu ya, terserah. Tapi pas kita udah nyampe di sini S1, dia nanti kalau mau balik ke S0, nah dia nanti inputnya jadi 10. Nah, juga sama kalau others. Nah, kalau others nggak kelihatan ya seperti ini. Nah, others dia akan stay terus di S1. Nah, nanti kita lihat di S2. Nah, di S2 juga sama. Kalau dia mau ke S3, dia nilainya 01. Jadi gampangannya kalau di sini sih, kalau mau ke state selanjutnya, maksudnya dari 0 ke 1 dia harus 01. Kalau mau mundur dia jadi 10. Kalau mundur ya, kalau dia mundur berarti 10. Nah, terus tetap kita harus kasih ini. Kalau
dia di S2 adalah others. Jadi kalau mau kita kalau kita input 00 atau 11 mesti bakal ke S2, bakal tetap di S2. Juga di S3 dia bisa ke S0 kalau inputnya 0 1. Nah dari S3 juga bisa balik lagi ke S2, yaitu caranya 1 0. Nah ini juga sama, S3 dia harus balik, maksudnya harus ada suatu loop lah, biar kalau di input yang lain dia akan stay di sini, yaitu kita pakai others. Jadi seperti ini itu diagram state-nya dari percobaan kedua. Jadi dia ada suatu kontrol, dan itu bisa bolak-balik pindahnya, jadi mau ke S0 ke S1, dari S1 mau balik lagi ke S0 itu bisa, ataupun dari S0 kita bisa langsung ke S2 misal. Nah itu tinggal misal kalau kita 11 ya di sini kan udah dipakai ya, jadi nggak bisa semisal aja S0 langsung ke S2 itu bisa. Nah tapi itu nanti kita tinggal ngerubah programnya. Nah, caranya gimana? Nah kita kembali ke script. Nah di sini dilihat jika ada clock ya kan. Nah lalu jika dia inputnya ini in 1 ya, 1 0, jadi di kertasnya itu berarti 01 ya, jadi yang in 1 kan dia yang di kanan, jadi kalau ini dia akan ke S1. Kalau else if, kalau enggak itu dicoba inputnya apa. Nah kalau misal 10 di sini dia akan ke S3. Nah, lainnya ini misal 11 atau 00 berarti dia terus di S0 tetap ya. Nah, begitu juga ke S1, S2 dan S3. Jadi ini kalau seperti yang tadi ya, yang di kertas, dari S0 mau langsung ke S2, nggak usah melewati S1 misal, langsung. Nah, berarti ya kita tinggal ganti yang ini langsung kita pindah ke S2. Jadi kita nggak perlu dari S0, nggak perlu lewat S1 semisal. Kita bisa ganti S2 di sini. Nah itu nanti tinggal tergantung kebutuhan dari penyelesaian masalah, dari suatu penyelesaian masalah ya. Karena mesti kan state machine itu kan diciptakan kan karena untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah tinggal masalahnya itu nanti seperti apa. Nah, nanti perpindahan dari state pertama ke state yang selanjutnya itu dibutuhkan apa gitu. Nah, nanti setiap state nanti keluarnya seperti ini. Jadi yang S0 dia biner 8, yang ini biner 12, lalu ini biner 13, lalu di sini biner ini biner 14, di sini biner 15. Nah seperti itu untuk state machine yang percobaan kedua. Nah kita coba di PDF nya seperti ini. Nah jadi ini untuk clocknya ya, jadi kan clocknya itu kita nyeting dulu inputnya, baru nanti kita clock untuk mengeksekusi perpindahannya. Jadi ini kan L22 kan SW0, ini SW1. Kita setting dulu, misal kita dari S0 mau ke S1. Nah, kita setting dulu switchnya. Habis itu baru kita eksekusi perpindahannya pakai R22 ini, key 0. Nah, kita coba
kita setup entity, lalu kita compile. Oke, terus kita buka programmer, lalu kita start. Nah, lalu kita lihat di sini kita masih di state awal ya, karena state awalnya S0 itu dia binarnya 1 0 0 0 0. Lalu kita mau pindah ke state 1 misal. Kalau kita mau pindah ke state 1 kan di sini. Dari S0 mau pindah ke S1 kan berarti inputnya kan harus 01. Berarti SW0 nya harus bernilai 1. Lalu kita pencet Q0, maaf, Q0 nya yang ini. Nah, S1 ya. Jadi S1 itu dia nilainya 0011. Di sini kan nilainya 0001. Di sini nilainya 0011. Di sini nilainya 0111. Di sini nilainya nyala semua. Nah, jadi dari S1 coba kita balik lagi ke S0. Berarti kan inputnya harus 10. Inputnya harus 10 kalau mau balik. Bisa kan? Nah, ini berarti kita balik lagi ke S0 mau ke S1. Dari S1 kita mau ke S2. Di sini kan sama, kalau S2 kalau mau tambah ke stage selanjutnya kan berarti inputnya harus 01 di sini. Ke S3. Oke. Misal aku 00 ya. Mau aku clock, dia akan stay ataupun 11. Karena di apapun yang di setiap state, kalau dia 00 atau 11 dia akan stay terus di S3. Di state itu sendiri ya maksudnya. Nah, nanti dari S3 mau ke S0. Berarti kan nanti kalau mau lanjut lagi ke S0 kan langsung lightnya nanti langsung ke 0001 semua lagi. Ini. Nah, kita kembali lagi ke state awal. Jadi seperti itu untuk percobaan kedua. Untuk BDF-nya, untuk VWF-nya, karena udah dikompil, aku buat baru. Node finder, list. Nah, untuk nilai PB-nya sebaiknya kalian pindah di bawah clock pass. Jadi untuk PB sama clock kan sama ya, seperti percobaan pertama tadi. Jadi clock kita harus pakai yang cepat. Nah, untuk PB nilainya kalau bisa minimal 60 karena harus ada 3 clock. Nah, dari in 1 dan in 2 itu nilainya itu harus kita ambil 3 data ini dan nilainya harus ke invert, karena kalau yang in 1 0, yang in 2 nya harus 1 untuk berpindah ya, karena kalau nilainya sama dia akan tetap stay di state itu, jadi nanti outputnya nggak ada perbedaan. Jadi di sini kan kita harus mulai di sini ya, yang ke yang ketiga di sini. Berarti di sini itu sekitar ini 320. Aku zoom dulu. 360 ya. Jadi setiap 360 dia akan nge-clock. Di sini 360. Nah ya, setiap 3 ini. Nah, ini juga sama, kita pakai 360. Tapi harus kita balik.
kita harus balik nilainya. Jadi di sini kan tadi kan di sini 0, berarti di sini harus 1. Di sini 1, dia di sini harus 0. Nah, itu dengan cara di sini kita invert. Di sini di sampingnya C ya. Di sini kan override invert, kalau kalian lihat di bawah kiri, pojok kiri bawah itu tulisannya override invert. Jadi kita invert. Nah, seperti ini kita run. Nah, jadi seperti ini. Jadi pas dia kondisinya 01, dia akan berpindah nambah ya. Jadi berpindah mengurangi kembali. Jadi di sini kan S0 karena berkurang, jadi dia ke S3 ke S2. Lalu nambah karena di sini 10. Jadi VWF ini sesuai dengan skripnya yang BDF dan skrip yang kita buat tadi. Oke, sekarang kita lanjut ke percobaan ketiga. Nah, di sini untuk percobaan ketiganya kita mendesain sendiri, mendesain tambahan sebuah state machine. Jadi ini random ya. Jadi ini untuk state machine itu kita ada, kan tadi kan ada forward sama backward ya kan. Nah, tapi ini kita ada sebuah 4 kondisi, ada tiga state ya. Jadi di sini ada state home, lalu di sini ada state S1, itu maksudnya state forward. Lalu di sini ada state untuk backward. Nah, maksudnya forward backward itu gimana? Nah, ini saya jelaskan dulu untuk yang sifatnya scriptnya itu. Jadi di sini kan ada inputnya itu ada 3 ya, clock, input up sama input down. Nah, di sini ada variabel tambahan lagi, yaitu di sini ada before up sama input up, dan ada before down sama input down. Nah, jadi kan kalau setiap ada clock ya, jadi kan nilai before up itu sama aja nilai input up. Nah, nilai input up itu kan ini nilai dari pinnya. Ini kita pakai switch. Nah, kita pakai push button, maaf. Kita pakai push button. Jadi kan kalau push button kalau nggak ditekankan dia nilainya 1 di sini. Jadi ini active low ya. Jadi kalau ditekan dia 0. Kalau nggak ditekan dia nilainya 1. Jadi di sini kalau ada clock, variabel before up pasti nilainya 1 karena input up dia nilainya juga 1. Begitu juga before down sama input down. Nah, kalau kita pencet tombolnya, ya kan, kita pencet tombolnya kan berarti kan nilainya kan berubah jadi 0. Nilai inputnya kan berubah jadi 0, ya kan. Tapi yang before up-nya kan masih nilainya 1. Kenapa kok masih? Ya karena pas kita pencet kan skripnya kan berjalan ke bawah gini ya, ke bawah. Nah, dan jika ada clock, kalau kita pencet kan berarti kan untuk before-nya itu kan dia harus di clock selanjutnya baru berubah nilai. Kalau di clock sekarang itu kita pencet berarti kan nilai dari before up-nya kan belum berubah. Nah, seperti itu yang kondisi if ini. Begitu juga yang else if ini, yang kalau yang push button yang down kita pencet, di saat itu nilai input down itu udah berubah 0, tapi yang before down-nya itu belum berubah ke 0, masih berubah ke 1. Nah, jadi di sini dari S0 kalau dia up, dari up ya, kayak forward ya, kalau forward dia ke S1, kalau down dia ke S2. Jadi ini nanti bukan melingkar,
bentukannya, tapi agak beda. Nah, jadi ini kita coba kita pindah ke kertasnya. Nah, di sini kan kondisi awal kita di sini S0. Nah, ini kan ada inputnya ada 2 tapi push button ya. Dan 2 itu bukan dalam biner tapi dia lebih ke saat kita tekan yang input pertama dia baru pindah. Jadi ada push button. Ini ya, push button. Nah, di sini yang push button up, ini yang push button down. Nah, jadi S0 kalau mau ke S1 dia harus kita tekan up button, push button kita tekan up. Nah, dari S1 mau ke S0 harus kita tekan down. Nah, ini S0 ke S2 itu dia down. Tapi kalau S2 ke S0 dia up. Jadi state yang paling bawah yaitu S2, tapi state awal itu dia di home di sini. Jadi kalau mau dari S1 mau ke S2 dia harus melewati S0 dulu. Habis itu down. Jadi nanti dia harus mencet down 2 kali. Dari S1 mau ke S2. Kalau dari S2 mau ke S1 dia harus mencet up 2 kali. Nah, dari S0 itu nilainya 000. Untuk S1 dia nilainya 001, S2 nilainya 011. Ini nilainya terserah ya. Bisa kalian ubah-ubah sendiri. Nah, untuk itu kita coba ininya. Jadi ini pakai diboncer semua karena untuk buttonnya kan juga clock. Ini untuk input up down-nya kan juga clock kan. Jadi dia makanya nanti pakai deboncer. Nah, ini kita set top level entity lalu kita compile. Jadi di sini ini sama-sama ada kontrol ya, inputnya juga ada kontrol, ada up sama down juga. Nggak cuman clock, tapi di sini kita mencontohkan suatu desain state machine yang lainnya. Kan desain state machine kan ada banyak kondisi. Yang seperti tadi dia ngeloop. Nah, terus ini yang ini kan dia dari S1 ke S2 harus seperti ini. Oke, udah, terus kita upload ke Git dulu. Seperti biasa kita upload ke Git dulu, lalu baru kita pindah ke WWF. Nah, di sini untuk Git Oke, jadi di sini kita pakainya yaitu key 0 dan key 4. Key 0 ini, key 4 ini. Key 0 itu dia yang up. Jadi kan kondisi awal kan LED-nya mati semua ya. Kalau aku mencet up, nah LED-nya mati nyala 1. Tapi kalau kita pencet up lagi, dia akan tetap stay. Berarti di sini kalau kita pencet up lagi, berarti dia akan stay di sini. Nah, lalu aku pencet down. Down itu yang ini. Berarti dari S1 tadi kita kembali lagi ke S0. Nah, dari S0 kalau kita pencet down lagi berarti kita ke S2 yang nilainya 111. Oh ya, 111. Ada kesalahan, mohon maaf. Jadi di sini nilainya 11 di script. Nah, tapi kalau kita pencet down lagi, dia akan stay.
Jadi di sini dia akan stay di saat down. Nah, jadi di kondisi di kondisi home dia nggak bakal bisa stay jika ada input. Jadi kan inputnya hanya dua, mau input up atau down. Nah, kalau up nanti dia ke S1 terus. Nah, kalau down dia maksimal itu ke S2. Ini kalau mau up, kalau mau ke S1 berarti dia harus 2 kali. Jadi seperti itu. Untuk VWF-nya, karena udah dikompil, saya buat langsung aja buat VWF. Nah, untuk yang percobaan ketiga ini VWF-nya yaitu untuk clock. Jadi harus kita clock ya, maaf, kalau clock seperti biasa. Nah, lalu untuk PB0 dan PB3 ya, yang untuk input up down-nya itu harus terinvert ya kan. Jadi maksudnya terinvert itu yang seperti video tadi kan aku nggak bakal mencet dua-duanya ya kan, nggak bakal tak pencet dua-duanya kan, dia kan mencetnya satu-satu. Jadi kan nggak mungkin tak pencet dua-duanya, jadi kan bakal ada error kan. Bukan maksudnya error sih, kondisinya nggak pasti. Nah, di sini berarti harus kita kasih mungkin ini counter. Jadi ini counternya terserah, mungkin aku buat 60 kayak PB aja ya, buat 60 karena kita pakai di bouncer ya, jadi minimal 60, tapi terserah di 60 ke atas boleh. Ini juga 60, habis itu kita invert seperti ini untuk VWF nya. Nah, kalau seperti ini, nah nanti kan dia bakal berubah ya kondisinya, 0 ke state 2 ya berarti ini. Nah, seperti itu. Oke, mungkin ini udah percobaan yang terakhir ya. Ada 3 percobaan di modul ini. Lalu ini adalah modul terakhir untuk modul 8 yaitu state machine. Jadinya minggu ini adalah minggu terakhir untuk PLD. Insya Allah untuk PLD tidak ada rencana tugas besar. Nanti akan adanya UAS. Jadi nggak ada tugas besar, tapi UAS nanti tetap ada. Nah, UAS nanti untuk bentuk UASnya masih belum saya beritahu. Nanti kalau ada info tinggal nanti tunggu infonya aja ya. Oke, jadi seperti itu. Sekian, bila kami dari asisten PLD ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.